Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan memberikan tutorial pengisian raport digital madrasah atau yang biasa disebut dengan RDM bagi guru madrasah. Oke, langsung saja. Silakan dibuka web browsernya. Bisa menggunakan Google Chrome, Firefox, dan lain-lain. Nah, jadi kita langsung saja pada kolom URL atau search Google, kita ketik Madrasah Balut.id. Jadi URL-nya ini sesuai dengan kabupaten masing-masing. Nah, karena kita berada di Banggai Laut, maka URL-nya adalah madrasahbalut.id. Kemudian kita tekan Enter. Ya, jadi ini adalah halaman depan aplikasi raport digital madrasah Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut. Jadi pada halaman ini berisi semua madrasah yang berada di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai Laut, mulai dari tingkat ibtidaiyah, sanawiyah, dan aliyah. Baik, langsung saja kita masuk pada sekolah kita, yaitu IN Banggai Laut. Kita diarahkan pada halaman login. Jadi pada halaman ini kita diharuskan memasukkan username dan password masing-masing guru. Jadi username dan passwordnya bisa didapatkan pada admin atau proktor madrasah. Sekarang kita coba username, password, kemudian tahun ajaran 2021-2022 semester ganjil. Kemudian klik tombol login. Jadi ini adalah dashboard raport digital madrasah untuk setiap usernya. Jadi di sini ditampilkan biodata guru, nama, NIP, NPTK, tempat tanggal lahir, dan pendidikan terakhir. Kemudian di bagian bawah ada kelas dan semua mata pelajaran yang diampuh oleh guru yang bersangkutan. Kemudian di bagian kiri, di sini ada menu penilaian Anda. Jadi kita akan menginput nilai di sini. Kemudian di bagian bawah ada menu tugas tambahan. Ini biasanya untuk wali kelas atau pembina ekstrakurikuler. Jadi bisa dimasukkan di bawah sini. Baik, langsung saja kita coba untuk menginput nilai. Untuk menginput nilai, kita bisa klik pada menu atau di bagian bawah sini juga bisa langsung. Misalnya kita ingin menginput nilai pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, karena di sini statusnya belum. Ini ada dua kemungkinan, belum diinput atau sudah diinput tapi belum dikirim. Nah, nanti saya jelaskan sebentar maksudnya belum dikirim itu seperti apa. Kita klik saja, bisa klik di sini atau di sini. Jadi ini adalah tampilannya. Di sini berisi nama-nama siswa di kelas tersebut. Kemudian di bagian atas ada tombol bobot untuk mengatur jumlah jam setiap minggunya dan persentase penilaian. Kemudian ada nilai pengetahuan dan nilai keterampilan. Sekarang kita coba atur bobotnya dulu. Jadi untuk mata pelajaran PPKN, khusus di kelas 6 itu ada 5 jam pelajaran setiap minggunya. Kemudian untuk bobotnya kita bisa atur, misalnya kita pakai perbandingan 60-40. Jadi bisa diketik di sini 6, di sini 4. Jadi untuk penilaian harian bobotnya 60% dan penilaian akhir semester atau akhir tahun 40%. Kemudian di bagian kanan ini ada KKM. Jadi KKM ini diatur oleh
admin atau proktor madrasah. Kemudian di bagian bawah ada predikat A, B, C, dan seterusnya sesuai dengan nilai. Jadi kalau belum ada KKM maka predikatnya belum ada dan kita belum bisa melakukan penginputan nilai kalau belum ada predikat dan KKM-nya. Kemudian ini kita klik simpan. Kemudian selanjutnya kita menginput nilai pengetahuan. Jadi untuk menginput nilai pengetahuan itu ada dua. Yang pertama nilai harian, kemudian yang kedua ada penilaian akhir semester dan akhir tahun. Kemudian di sini ada tombol kirim. Jadi tombol kirim ini akan kita klik ketika semua nilai harian dan nilai ujian sudah terinput semua. Jadi di sini sudah muncul nilai hariannya, nilai akhir semesternya, sehingga kita bisa melihat nilai raport dan predikatnya. Jadi kalau ini sudah terisi semua, kita bisa menekan tombol kirim. Ya, sekarang kita coba untuk menginput nilai harian. Jadi ini adalah tampilan dari nilai harian. Jadi di sini ada tombol kembali untuk kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian ada tombol tambah untuk menginput nilai secara manual atau satu persatu kita lihat. Jadi contoh penilaian harian 1. Jadi kita tuliskan PH1. Kemudian materi PPKN itu nilai-nilai sila ke-1 dan ke-2 pada Pancasila. Nah, jadi kemudian nilainya bisa kita masukkan satu persatu. Kemudian ada cara yang kedua, dan ini adalah cara yang lebih praktis dan efektif menurut saya. Jadi kita tinggal mengupload file Excel, kemudian nilainya akan terinput otomatis. Jadi kita pilih tombol upload. Nah, untuk file Excel-nya sendiri, terlebih dahulu kita harus mendownload template-nya. Jadi tinggal diklik saja template Excel. Oke, template-nya sudah terdownload. Sekarang kita lihat template-nya. Nah, jadi ini adalah template yang sudah saya download terlebih dahulu dan sudah saya input nilainya. Jadi tinggal di-upload saja. Kita lihat untuk pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Jadi tampilannya seperti ini. Jadi yang harus kita isikan yaitu adalah nama nilainya, misalnya penilaian harian 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi karena ini penilaian harian 1, maka saya pilih PH1. Kemudian materinya juga harus diisi, karena ketika ada yang kosong, maka pada saat kita mengupload, maka nilai tersebut tidak akan terbaca pada aplikasi RTM. Jadi harus diisi semuanya. Jadi untuk materi PPKN yaitu nilai-nilai sila ke-1 dan sila ke-2 pada Pancasila. Jadi nilainya sudah saya masukkan. Jadi nilai yang harus diisi itu adalah angka 0 sampai dengan 100. Jadi sekarang tinggal di-upload saja. Caranya klik tombol panah yang berada dalam kotak. Kemudian pilih nilai
template yang akan kita upload, yaitu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Tinggal double klik saja, maka nilainya akan terproses. Jadi bisa diperhatikan di sini ada sukses gagal. Jadi kalau nilainya sudah terinput, maka ada angka 1 untuk sukses, yang gagalnya 0. Kemudian ganda itu artinya sudah pernah diupload, jadi double. Kemudian statusnya centang, itu artinya sudah berhasil. Nah, sekarang kita lihat nilainya sudah terinput semua di sini. Kemudian bisa, kalau misalnya ada yang keliru, bisa diedit lagi seperti ini. Tinggal diperbaiki saja sesuai dengan nilai yang ada. Kemudian bisa juga dihapus kalau misalnya nilainya ternyata salah. Jadi bisa kita hapus, kemudian diupload kembali. Oke, kemudian di paling kanan, bagian paling kanan ada tombol ekspor. Itu gunanya untuk mendownload nilai yang sudah kita upload. Jadi nilai yang sudah terinput ini bisa kita download kembali, kita ekspor untuk dijadikan dokumen atau file di PC masing-masing. Kemudian untuk nilai keterampilan, kita masuk ke nilai keterampilan. Jadi ada portofolio, proyek, unjuk kerja. Jadi sama halnya, caranya tinggal diklik saja nilai yang ingin kita input. Kemudian bisa kita tambah manual atau mengupload data. Jadi untuk setiap ingin mengupload harus di-download terlebih dahulu template-nya. Jadi di sini sudah disediakan template Excel-nya, tinggal di-download saja, kemudian di-input nilainya di template tersebut, lalu di-upload. Nah, begitu juga untuk proyek dan unjuk kerja. Kemudian setelah nilainya terinput semua, kita bisa klik tombol kirim agar nilai yang setelah kita input tadi bisa dicetak dalam bentuk raport. Jadi yang berwenang untuk mencetak raport itu cuman user wali kelas saja. Jadi untuk guru bidang studi, setelah menginput seluruh nilai, kita bisa menekan tombol kirim yang nantinya nilai tersebut akan masuk pada user wali kelas. Jadi raportnya siap untuk dicetak. Kemudian kita kembali ke menu. Di sini ada wali kelas untuk guru yang jadi wali kelas. Kita lihat menunya di sini ada data siswa. Oke, jadi di sini ditampilkan data siswa yang berada pada kelas tersebut. Jadi sesuai dengan jumlah siswa yang ada di kelas, harusnya ada datanya semua di sini. Kemudian absen siswa. Nah, absen siswa ini biasanya diisi pada akhir semester. Ketika ingin mencetak rapor, jadi kita bisa menginput absen siswa berdasarkan absen di kelas, absen manual. Jadi kita bisa menginput jumlah, sakitnya, izin, dan alfa dari masing-masing siswa. Kemudian selanjutnya catatan wali kelas. Ya, catatan wali kelas ini biasanya tercetak di raport. Jadi wali kelas tidak perlu lagi mencatat secara manual, tinggal diketik saja di aplikasi. Jadi pada saat mencetak raport sudah tercetak semuanya termasuk dengan catatan wali kelas. Kemudian sikap sosial. Nah, sikap sosial ini juga merupakan penilaian, sama halnya dengan nilai pengetahuan dan keterampilan tadi, kita bisa tambahkan manual satu persatu, tapi di sini ada beberapa kategori yang harus dinilai, jadi tinggal dipilih saja, misalnya kedisiplinan, nah terus dikasih nilai. Nilainya itu A, B, C, dan D.
Kemudian setelah kedisiplinan selesai, kemudian diisi lagi tanggung jawab, toleransi, gotong royong, dan seterusnya. Jadi ini contohnya satu untuk nilai kejujuran sudah terinput, jadi sisanya diinput lagi. Atau bisa juga kita pilih menu upload. Jadi sama halnya kita download dulu format Excel-nya, kemudian kita input secara manual di Excel, lalu kita upload ke aplikasi. Ya, begitu seterusnya. Kemudian sikap spiritual juga sama caranya. Kemudian prestasi. Ya, prestasi di sini hanya ada tombol tambah. Jadi kita bisa menambahkan untuk siswa-siswa yang berprestasi, misalnya pernah menjuarai KSM nasional, bisa kita masukkan di sini. Jadi nama prestasinya dan keterangannya misalnya juara berapa, ya seperti itu. Kemudian status nilai. Ya, jadi pada menu status nilai kita bisa melihat semua guru yang mengajar di kelas kita untuk wali kelas. Kemudian yang belum atau yang sudah mengirim nilainya. Jadi di sini belum ada yang mengirim nilai. Jadi cara kirim nilai seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada saat menginput nilai. Ketika nilainya sudah terinput semua, kita bisa menekan tombol kirim sehingga nilainya bisa masuk ke wali kelasnya. Dan kita siap untuk mencetak raportnya. Jadi ada menu cetak raport siswa. Jadi ini adalah tampilan raport siswa. Di sini ada tombol sampul, identitas, leger. Jadi di sini untuk tombol sampul artinya kita akan mencetak sampul raport. Identitas juga seperti itu, kita akan mencetak identitas siswa. Leger, mencetak leger. Kemudian leger yang paling kanan itu adalah mendownload format leger dalam bentuk Excelan. Ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada tombol logout, yaitu untuk keluar dari aplikasi. Oke, demikian video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.